Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita sekalian di rumahnya Allah, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Allah Subhanahu wa taala jadikan, khususkan pada bulan tersebut diwujudkan Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bersyukurnya kita kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad, dijadikan orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, dan dikumpulkan di dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan ini menggerakkan hati kita untuk datang ke tempatnya, untuk berkumpul di sini karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pelajari dari para sahabat, bagaimana mereka mencintai Rasulullah, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah mencintai Rasulullah, bagaimana hayawan pun mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Rasulullah, onta yang biasa ditunggangi oleh Rasulullah tidak kuat hidup tanpa Nabi Muhammad, tidak bisa menahan kerinduannya dengan Rasulullah, biasa dinaiki, ditunggangi oleh manusia yang paling luhur, Sayyidina Muhammad. Setelah meninggal onta tersebut, setelah meninggal Rasulullah, onta tersebut gaib dari pandangan orang-orang yang ada di Madinah. Tidak lama dari situ ditemukan onta tersebut sudah wafat, sudah mati, menjadi bangkai di dalam sumur. Dia terjunkan dirinya ke dalam sumur karena tidak kuat hidup tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, latih diri kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang Nabi Muhammad, mendengarkan cerita Nabi Muhammad, menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal tidak mau kalah dengan keadaan daripada onta yang tidak bisa hidup di Madinah ketika Nabi Muhammad wafat. Banyak daripada sejarah menyebutkan bahwa beberapa puluh sahabat meninggalkan Madinah ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka tidak cinta dengan Madinah, bukan mereka tidak mau tinggal di kota yang penuh dengan berkah, bukan mereka tidak mau tinggal di tempat Nabi Muhammad dikuburkan, akan tapi hati mereka terbakar. Bahkan di dalam riwayat, walaupun sebab Sayyidina Abu Bakar meninggal dengan sebab yang lain, ketika dimandikan oleh para sahabat yang lain, bahwa tercium dari mulut Sayyidina Abu Bakar seperti sesuatu yang terbakar, yang gosong. Maka sahabat mengatakan bahwa Abu Bakar meninggal karena ketidakmampunya, karena ditinggal Nabi Muhammad SAW. Meninggalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena menahan kerinduan kepada Nabi Muhammad sampai terbakar hatinya, kemudian meninggal dunia. Ini adalah sifat para sahabat yang betul-betul mencintai sejati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Bilal yang meninggalkan kota Madinah, hijrah, tidak mampu keluar dari rumah, keluar dari masjid, melihat tempat yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad, melihat tempat yang pernah diduduki oleh Nabi Muhammad, melihat tempat yang pernah Nabi Muhammad ada di situ. Tidak mampu dirinya, ya ikhwan, tidak mampu dirinya, wahai hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bergegas niatnya dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal langsung hijrah ke kota Syam, ke negeri Syam, pindah ke negeri Syam karena tidak kuat menahan kerinduan ketika tinggal di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa lama Sayyidina Bilal tinggal di kota Syam, tidak datang ke kota Madinah karena tidak kuat melihat Madinah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Suatu ketika pada malam hari Sayyidina Bilal didatangi oleh Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Sayyidina Bilal didatangi oleh Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, ala tazuruna?" Wahai Bilal, tidakkah kamu mau menziarahi aku ke kota Madinah? Hal min jafa ya Bilal? Hal min jafa ya Bilal? Apakah kamu ingin jauh dariku? Tidakkah kamu ingin berjumpa denganku, menziarahiku? Tidakkah kamu mau mendatangi ke kuburanku? Tidak rindukah engkau wahai Bilal kepadaku? Engkau sudah lupa dengan aku wahai Bilal. Maka Bilal ketika bangun dari tidurnya, langsung Sayyidina Bilal merapikan barang-barangnya menuju kota Madinah. Di perjalanan menangis tersedak-sedak, tidak berhenti dengan tangisan yang mengalir dari air mata yang sejuk keluar karena kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Air mata yang mulia yang keluar karena merindukan Nabi Muhammad. Di dalam riwayat disebutkan seperti Sayyidina Bilal tidak berhenti berlari jikalau dia berjalan ketika menuju kota Madinah, karena kerinduan yang membuat kakinya tidak bisa berlambat-lambat berjalan menuju kota Madinah. Hadirin hadirat, sampai di kota Madinah, Sayyidina Bilal seperti anak bayi yang baru lahir tidak bisa berjalan, merangkak di hadapan kuburan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat disebutkan lututnya Sayyidina Bilal seakan-akan tidak ada tulang, tidak bisa berdiri di makam Nabi Muhammad, berguling di atas kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Kerinduan yang membuat dia berguling di atas kuburan Rasulullah karena merindukan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal nangis tidak bisa ditahan, memeluk daripada kuburan tersebut, memeluk seakan-akan dia memeluk Nabi Muhammad SAW. Terdengar oleh beberapa sahabat kedatangan Sayyidina Bilal. Dari para sahabat tersebut mendatangi kuburan Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Sayyidina Bilal. Sahabat yang lain pun rindu dengan Bilal. Salah satu daripada mereka yang datang pun mereka berharap Sayyidina Bilal pun tinggal kembali bersama mereka di kota Madinah. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, ala adzanta lana kama adzanta fi ayyami Rasulillah?" Wahai Bilal, tidakkah kamu mau azan sebagaimana kamu azan di zamannya Nabi Muhammad, di hari-harinya Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Bilal menolaknya, dia tidak mampu azan setelah meninggal Nabi Muhammad. Diriwayatkan Sayyidina Bilal tidak pernah azan setelah meninggalnya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar pun setelah Abu Bakar ditolak, Sayyidina Umar pun meminta, "Arihna bisautik ya Bilal." Hibur kami dengan suaramu wahai Bilal, agar kami bisa mengenang bagaimana kenangan indah bersama Nabi Muhammad. Mendengar suaramu sambil menatap wajah mulia Rasulullah. Kata Sayyidina Bilal, aku tidak mampu azan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar meminta, Sayyidina Umar meminta, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semua sahabat min kibari sahabah, dari semua para sahabat yang besar-besar memohon agar Bilal azan, agar mereka mengenang daripada hari-hari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu pun tidak lama di tempat yang sama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun melihat kedatangan Bilal. Dia mengatakan, "Wahai ammu Bilal, wahai paman Bilal, ala adzanta lana kama adzanta fi ayyami jaddi?" Wahai Bilal, tidakkah kamu mau azan sebagaimana kamu azan untuk kakekku Rasulullah SAW? Sebagaimana kamu azan di hari-harinya Nabi Muhammad, kakek kami wahai Bilal. Jikalau Sayyidina Bilal bisa menolak, boleh menolak Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang lain, akan tapi ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memohon
agar dia azan, maka Sayyidina Bilal tidak mampu menolak cucu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal faham bagaimana cara menghormati dan mencintai anak keturunan Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal tahu bagaimana cara mengambil hati Nabi Muhammad dengan mencintai keluarga Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal tahu bagaimana cara mencari ridhonya Nabi Muhammad dengan mengambil ridhonya para keturunan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, cintailah Muhammad, jagalah perasaan Muhammad dengan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu arda, hadirin hadirat, ketika azan diminta oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tidak bisa menolak. Saat itu juga Sayyidina Bilal langsung ketika masuk waktu azan, waktu salat, Sayyidina Bilal mencari tempat yang tinggi sebagaimana dia naik ke tempat saat dia azan untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika sesampainya di atas tempat yang tinggi tersebut, Sayyidina Bilal memulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemetar Sayyidina Bilal mendengar azannya Bilal, mendengar takbirnya Bilal. Yadujuna man fil Madinah. Mereka yang ada di Madinah, para sahabat keluar dari rumah mereka, histeris mereka keluar dari rumahnya sambil mereka mengatakan, hal bu'itha Rasulullah, apakah Rasulullah dibangkitkan kembali, kata mereka. Sebagian mereka menangis, mengaung, mereka menahan rasa rindu mereka kepada Nabi Muhammad. Sebagian mereka pingsan di tempat mereka ketika mendengar suara Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Sayyidina Bilal. Gemetar dirinya, gemetar semua badannya, tidak tahan menahan gemuruh rindu kepada Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lemas kakinya Sayyidina Bilal. Azannya Sayyidina Bilal mengguncangkan Madinah. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus kembali. Apakah Nabi Muhammad ada di dalam masjid Rasulullah? Apakah Rasulullah ada duduk di masjidnya? Mereka memenuhi daripada masjid Nabi Muhammad SAW. Sampai kepada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat pingsan, dalam riwayat Sayyidina Bilal menyerah, menangis tersesak-sesak, tidak mampu melanjutkan daripada azan yang dia lihat wajah Nabi Muhammad, yang dia bayangkan wajah Rasulullah. Ketika azan, Rasulullah menunggunya di samping kanannya untuk melakukan salat berjamaah. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal, menangis kerinduan. Pernahkah kita nangis untuk Nabi Muhammad? Dari lahir sampai sekarang, dari lahir sampai puluhan tahun umur kita, pernah atau tidak mata ini mengalir nangis karena rindu pada Nabi Muhammad? Tanyakan kepada diri kita masing-masing ya ikhwan. Tanyakan kepada diri kita masing-masing wahai ikhwan. Kita menangisi orang tua yang menangis, yang meninggal. Kita menangisi saudara kita yang meninggal. Akan tapi adakah nangis tersebut untuk Nabi Muhammad? Tanyakan kepada diri kita. Malu kita kepada Nabi Muhammad jikalau mata kita kering tidak pernah menangis untuk Nabi Muhammad. Jikalau mata kita kering tidak pernah rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, belajar dari para sahabat bagaimana mereka mencintai Rasulullah. Tidak hanya maulid demi maulid, maulid demi maulid kita hadiri, keluar dari maulid tidak ada rasa kecintaan yang bertambah pada Nabi Muhammad. Wallahi kalian adalah orang yang paling rugi. Wallahi kalian sudah buang masa kalian tidak mengambil kesempatan untuk mencintai Nabi Muhammad di tempat yang inilah pantas untuk bertambah cinta kita pada Nabi Muhammad. Jikalau perkumpulan seperti ini tidak menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, sholawat kita banyakkan, hati kita tapi kemana-mana.
hati kita keluar ke dunia, kesibukan kita, bahkan ada yang menyesal duduk di tempat ini. Lama sekali majlis seperti ini, panjang sekali majlis seperti ini. Wallahi ya ikhwan, demi Allah, orang yang merugi keluar dari tempat majlis seperti ini, mereka tidak menambah rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apapun yang kita inginkan dari hal dunia dan dari hal akhirah, jikalau kita memanjatkannya atas nama dan kerinduan kepada Nabi Muhammad, wallahi pasti Allah akan mewujudkan apa yang akan kita minta, apa yang kita hajatkan. Tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Jikalau seorang mencintai, maka dia akan menembus apapun yang akan dilaluinya. Dia tidak akan pernah meremehkan apapun yang ada di depannya. Dia akan ambil cinta tersebut walaupun dia berjalan di atas bara api. Ini yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah wafat. Mereka tahu bahwa berperang di jalan Allah adalah perintah Nabi Muhammad. Tidak sedikit dari mereka ketika meninggalnya Rasulullah pun mereka masih mengorbankan nyawanya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang dihadiri oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika berperang melewati suatu laut atau suatu sungai yang begitu jauh, mereka tidak ada kendaraan untuk menyeberangi tersebut, tapi mereka langsung mengatakan dalam hati mereka masing-masing, ini perintah Rasulullah. Tidak ada kendaraan atau ada kendaraan, kita harus melewati air atau sungai ini. Mereka semua, disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Sayyidina Abu Hurairah saat itu pun hadir. Kuda mereka berjalan di atas air, tidak ada satupun yang tenggelam. Bahkan para sahabat mengatakan, kami melihat kuda tersebut berjalan di atas air dan kaki kami pun terpecik air daripada air yang dipercikkan oleh kuda-kuda kami. Mereka berjalan di atas air mendapatkan karamah karena kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat dipanggil oleh Rasulullah. Wahai fulan, di sini. Ini ada mangkuk isinya darah bekas aku hijamah. Ini mangkuk, ini bekas wadah, ada darahku yang baru saja aku hijamah, bekam. Tolong engkau buangkan tempat yang jauh yang tidak dilihat oleh siapapun, kata Rasulullah. Kata sahabat tersebut, baik ya Rasulullah, aku akan buang. Syaratnya, kata Rasulullah, tidak ada satupun yang melihat darah tersebut, biar tidak ada fitnah, kata Rasulullah. Sahabat tersebut melakukan perintah Rasulullah, keluar dari rumah Rasulullah. Tidak lama dari situ dia masuk kembali. Rasulullah pun terheran, wahai fulan, aku suruh engkau buang yang jauh, tapi sedikit sekali waktu yang kau ambil, sebentar sekali. Apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang kau inginkan, tidak dilihat oleh orang lain. Tidak ada satupun aku pastikan yang melihat darah tersebut dibuang kemana. Maka Rasulullah mengatakan, di mana engkau buang wahai fulan? Maka sahabat tersebut mengatakan, aku minum ya Rasulullah. Aku minum ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum seraya mengatakan, pandai kamu, kata Rasulullah. Haram jasadmu disentuh api neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Kecintaan tidak melihat kotoran, kecintaan tidak melihat penat, kecintaan tidak melihat apapun. Ketika mereka mencintai Rasulullah, maka apapun yang akan mereka lakukan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja berwudu di rumahnya, yang mana air wudu tersebut ingin dibuang oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ketika Rasulullah ingin melakukan salat, masuk ke dalam masjid, semua sahabat yang tadi baru datang mau masuk ke dalam masjid melihat Sayyidina Anas bin Malik ingin membuang air bekas wudunya Nabi Muhammad. Mereka langsung menyerbu Sayyidina Anas bin Malik. Mereka mengetahui Sayyidina Anas adalah orang sahabat yang ditugaskan untuk memegang wudunya Nabi Muhammad SAW. Mereka menuju kepada Sayyidina Anas bin Malik. Mereka mengatakan, wahai Anas, akankah engkau buang air mulia ini ke bumi? Mereka mengambil berebutan air Nabi Muhammad yang bekas wudunya. Mereka usapkan ke wajah mereka, ke seluruh tubuh mereka. Mereka mengatakan,
Dengan air inilah kami bisa meminta pertolongan dari Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat saat itu pernah mempunyai satu lembar kain, yang kain tersebut pernah dipinjamkan kepada Nabi Muhammad di salah satu peperangan untuk mengusap daripada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal Rasulullah dan berlalu beberapa tahun dari situ, sahabat yang tadi memegang atau menyimpan kain tersebut, menyimpan kain itu dengan tempat yang rapi di dalam kotak. Akhirnya ada sahabat yang masih hidup pada zaman itu pun mengingatkan kepadanya, mengingatkan kepada sahabat yang menyimpan daripada kain itu, mengatakan, wahai fulan, adakah engkau masih menyimpan kain yang pernah mengusap keringat Nabi Muhammad SAW? Anakku sedang sakit, anakku sedang sakit, bolehkah aku meminjam untuk mengusapkan kepada badan anakku sehingga Allah sembuhkan karena berkah Nabi Muhammad SAW? Maka sahabat itu pun mengatakan, masih ada ya fulan, wah masih ada di rumah, ayo datang ke rumahku. Ketika datang ke rumah, dia buka, maka ada sedikit kotoran yang menempel di kain tersebut. Kata sahabat yang memilikinya, aku bersihkan dulu ini kain ini. Kata sahabat yang mau meminjam tadi, tidak perlu, aku akan bersihkan di rumahku. Engkau akan bersihkan dengan apa? Aku akan cuci. Kata sahabat itu, tidak perlu dicuci, masih ada di sini keringatnya Nabi Muhammad SAW. Kotoran ini akan aku bersihkan dengan satu hal yang lain. Kata sahabat itu, dengan apa engkau akan bersihkan? Dia hidupkan api, kemudian dia masukkan kain tersebut ke dalam api. Subhanallah, hadirin hadirat, sedikit pun tidak tersentuh api kain tersebut. Kotorannya hilang, kainnya kekal, tidak tersentuh api sedikit pun. Karena di situ ada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim, wanita yang cerdas, ibunda daripada Anas bin Malik. Pernah Anas bin Malik mengajak Nabi Muhammad istirahat di rumahnya. Ummu Sulaim saat itu tidak ada dan suaminya pun tidak ada. Sayyidina Anas bin Malik ketika Rasulullah di dalam perjalanan penat melewati rumah Sayyidina Anas bin Malik, diajak Rasulullah mampir ke rumah Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah pun tertidur di satu ranjang, di satu katil yang terbuat dari kulit, yang mana kulit jikalau terkena air atasnya maka air tidak akan meresap. Rasulullah tidur sampai diriwayatkan lama Rasulullah tidur di situ. Mendekati waktu asar, Rasulullah pun dibangunkan oleh Sayyidina Anas bin Malik karena ibunya akan datang. Tidak lama dari situ Sayyidina Rasulullah pun bangun. Ketika Rasulullah bangun, Sayyidina Anas bin Malik pun menyambut ibunya datang dari pintu. Ummu Sulaim mengatakan, ada siapa wahai anakku di rumah? Rasulullah baru saja tidur di tempat tidur kita. Maka Rasulullah pun bergegas bangun dan Rasulullah izin pamit keluar. Sebelum izin pamit keluar, Rasulullah melihat gelagak daripada Ummu Sulaim. Yang dia lakukan apa? Langsung bergegas ke tempat tidurnya Nabi Muhammad tadi. Dia melihat tempat tidur tersebut dari kulit. Dia melihat ada beberapa banyak daripada keringat Nabi Muhammad yang menempel di kulit tempat tidur tadi. Dia ambil kain, dia kumpulkan di dalam satu kain, kemudian kain tersebut dia peras dan dia masukkan ke dalam bekas. Rasulullah tersenyum melihat gelagat daripada Ummu Sulaim sambil mengatakan, wahai Ummu Anas, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, ini keringat akan aku gunakan dan anak-anakku akan gunakan. Ketika mereka sholat, mereka gantikan minyak wangi dengan keringatmu, lebih wangi daripada minyak wangi ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Begitu ajaib yang terjadi di dalam hari-hari Nabi Muhammad SAW. Keajaiban mereka saksikan, hadirin hadirat. Para sahabat menyaksikan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan rasa cinta kepada para sahabat, bukan karena Nabi Muhammad ingin dicintai, tapi akhlak yang mulia, keindahan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat mereka para sahabat jatuh cinta kepada Rasulullah. Adakah yang lebih indah daripada Nabi Muhammad? Adakah yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Adakah yang lebih
afdal daripada Nabi Muhammad alal itlaq. Tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam pemimpin awalin wal akhirin. Beliau adalah imam, nabi dan rasul, bahkan imam dari seluruh jagat raya ini. Rasulullah diciptakan dan semua alam semesta diciptakan dari nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kapan kita akan sadar bahwa Nabi Muhammad lah yang harus kita sanjung, harus kita junjung, harus kita ambil bagaimana cara mencintai dan cara mendapatkan ridhanya, karena dialah yang akan menyelamatkan kita. Hadirin hadirat, siapa yang akan menyelamatkan kita selain Nabi Muhammad? Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, kelalaian kita banyak, kerusakan ibadah kita banyak. Jikalau Nabi Muhammad tidak berjumpa dengan kita, celaka kita. Hadirin hadirat, celaka kita. Hadirin hadirat, tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah selamat. Di hari kiamat nanti hanya satu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh berbicara, yang boleh meminta syafaat, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di dalam syukurnya kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana para nabi dan rasul yang lain meminta seperti kita agar menjadi umat Nabi Muhammad, agar menjadi umatnya Rasulullah. Kita bersyukur dan kita pun diberikan kenikmatan di atas kenikmatan. Kita dipilih orang-orang yang selalu ingat atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini salah satu daripada pembelajaran kita agar menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam peperangan Khandaq Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengikat perutnya karena kelaparan, dan hampir semua para sahabat yang saat itu ikut di dalam menggali parit bersama Nabi Muhammad, mereka semua mengikat perut mereka karena kelaparan yang mereka rasakan. Dengan terik matahari, dengan panasnya, dengan penatnya, dengan laparnya, tidak sedikit pun mengeluhkan mereka tentang apa yang mereka lakukan, karena atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad tidak satu pun mengeluh. Di bawah matahari, panas, penat, capek, lapar, mereka tidak pernah mengeluh. Ini semua tertutup karena cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat membisiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia mendengarkan kabar dari istrinya bahwa istrinya mengatakan, kita ada kambing yang kecil, bolehkah kita menjamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita sembelih kambing ini, kemudian kita buat roti untuk Nabi Muhammad dan beberapa sahabat yang lain saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh suaminya tersebut. Rasulullah dibisiki, wahai Rasulullah, istriku baru saja mengabarkan bahwa ada kambing kecil yang kami miliki, dan sedikit daripada gandum kita buatkan roti dan kita sembelihkan kambing. Maka Rasulullah mengatakan, apakah cukup untuk mencukupi daripada ahli Khandaq pada saat ini? Jangan ya Rasulullah, jangan kabarkan kepada orang lain, hanya engkau dan beberapa sahabatmu saja, berapa orang saja. Rasulullah pun mengatakan, aku tidak akan pernah datang jikalau semua tidak akan datang. Rasulullah mengatakan, ya ahla Khandaq, halummu ila baiti fulan. Wahai orang-orang yang ada di Khandaq, ayo kita semua datang ke rumahnya si fulan. Menggigil suaminya tersebut, makanan sedikit dia sediakan untuk Nabi Muhammad. Akan tapi Nabi Muhammad menjemput semua sahabat yang ada di Khandaq. Di dalam riwayat ada yang mengatakan 80 sahabat, ada yang mengatakan sampai lebih dari 100 sahabat. Mereka mendatangi rumah tersebut. Kambing kecil bisa dihabiskan hanya 5 orang saja. Gandum 1-2 kilo atau 1-2 kil saja bisa dimakan 2-3 orang saja. Akan tapi Rasulullah menyuruh semua para sahabat datang ke rumah sahabat tersebut. Sampainya di rumah, Rasulullah pun sebelum sampai mengatakan, kau suruh rebus kambing tersebut, kemudian jangan buka kambing itu, jangan buka rebusan kambing itu sampai aku datang, kata Rasulullah. Suruh istrimu masak, tapi jangan pernah buka tutup kidir tersebut sampai aku datang, aku yang akan membagikan, kata Rasulullah.
dan suruh istrimu memanggil tetangga-tetangga yang perempuan untuk membantunya membuat roti. Dalam hatinya, dalam pikirannya, hanya gandum yang sedikit, tidak perlu dengan bantuan tetangga-tetangga yang lain. Akan tapi perintah Rasulullah, dia panggil sahabat perempuan yang lain yang ada di luar di tetangga di sekitar rumahnya, dipanggil ke rumah untuk membantu dia membuat roti. Sesampai Rasulullah dengan para sahabat di rumah kecil pula, hadirin hadirat, bahkan mereka berantri, yang masuk 5 orang, dalam riwayat 8 orang. Rasulullah yang yaghruf, mereka Rasulullah yang mengambil kambing tersebut tanpa dibuka sebelumnya oleh tuan rumah. Satu demi satu makan, 5 orang bergantian makan kenyang, kata Rasulullah, tambah makan lagi kenyang sampai habis semua. Ketika dilihat oleh istrinya dan semua perempuan-perempuan yang ada tadi yang membantu membuat roti, mereka semua penat. Ini adonan roti tidak habis-habis. Adonan roti sudah dibuat beberapa banyak, tidak habis-habis. Sahabat semua ahli khodaq sudah makan kenyang. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai saat itu diriwayatkan Rasulullah ketika ingin makan pun, dan sahabat di sampingnya melihat ketika dibuka, kambing tersebut tidak bergerak sedikit pun, tidak berkurang sedikit pun. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Indahnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang mereka lalui para sahabat, tidaklah mereka jadikan peristiwa tersebut melainkan menanamkan cinta yang bertambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, masih beberapa lagi sisa kita untuk bermaulid di bulan Rabiul Awal ini. Hampir setengah sudah lewat. Hampir setengah daripada arba'in sudah lalu. Hampir setengah daripada maulid arba'in sudah meninggalkan kita. Tanyakan kepada diri kita yang istiqomah, apa yang kita dapatkan dari acara-acara seperti ini? Adakah cinta bertambah? Adakah salawat kalian istiqomahkan setiap harinya? Adakah dunia semakin engkau benci, wahai ikhwan? Adakah dunia kalian berjaga agar tidak ditipu darinya? Adakah niat berniagamu membuatmu lalai daripada salat? Duduk di majlisnya Rasulullah, tapi perniagaannya, bisnisnya membuat dia lupa daripada salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah min dzalik. Hadirin hadirat, oleh karena itu introspeksi diri kita. Masing-masing kita bermuhasabah. Apa yang harus kita berikan hadiah pada Nabi Muhammad? Yang paling indah hadiah untuk Nabi Muhammad adalah ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatanmu kepada Allah, ketaatanmu kepada Nabi Muhammad, dan berikan juga hadiah cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang berlalu, mudah-mudahan semuanya tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Keberkahan yang selalu kita dapatkan, keberkahan yang selalu kita hasilkan dari majlis-majlis seperti ini. Tadi disebutkan oleh Al-Ustaz Abdul Halim, beliau mengatakan di salah satu perkataannya di dalam muhadharahnya, beliau mengatakan tidak akan pernah orang merugi jikalau datang majlis-majlis seperti ini. Betul, tidak akan pernah merugi walaupun kalian tinggalkan bisnis kalian yang saat ini harus kalian sign mendapatkan jutaan daripada uang ringgit, tapi duduknya di sini kalian lebih afdol daripada dapatkan harta tersebut. Inilah yang diambil manfaat daripada berkumpulnya kita dengan majlis-majlis yang menyebutkan nama Allah, berkumandang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan qasidah yang begitu indah, lantunan daripada Syekh kita Syekh Arsyid, dan mudah-mudahan lantunan tersebut juga membangkitkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Lebih kurang minta maaf jikalau ada kata-kata yang tersilap. Tidak ada niat dan tidak ada maksud yang lain terkecuali kita sama-sama ingin belajar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keridhaannya lah yang kita cari,
Jikalau kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki untuk mendapatkan mahabbah dan ridha Rasulullah, haruslah siap kita mendapatkan hal tersebut. Hadirin hadirat, oleh karena itu di malam yang mulia ini tidaklah kita keluar dari majlis ini terkecuali Rasulullah tersenyum dengan kita, tersenyum untuk kita. Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa kita, keluarga kita, ataupun dosa-dosa yang ada pada orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita. Dan kita berharap dari majlis yang mulia ini, saya dan anda kelak berkumpul di bawah tahta liwa'il hamd, di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pilihan yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah karena dinaungi oleh naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan haramkan saya dan mereka yang hadir pada malam hari ini dari syafaat kekasih-Mu Rasulullah. Jangan haramkan syafaatnya untuk kami, jangan haramkan pertolongannya untuk kami, jangan haramkan mata ini memandang wajahnya di dunia sebelum di akhirat, jangan haramkan mata kami memandangnya di akhirat kelak. Wabil khusus, wahai Allah, ya Allah, kami berharap dari perkumpulan yang mulia ini, tanamkan rasa cinta. Jikalau di dalam hati kami belum ada cinta, tanamkan rasa cinta tersebut, wahai Allah, agar kami bisa mencintai kekasih-Mu sebagaimana Engkau mencintai kekasih-Mu, wahai Allah. Dan jikalau di dalam hati kami ada rasa cinta kepadanya, maka pupuklah cinta tersebut agar semakin bermanfaat cinta tersebut, sehingga berbuah dengan mimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bayangkan di hadapan kita ada Rasulullah. Kita bayangkan kita bersolawat langsung didengar oleh lisan Nabi Muhammad, oleh telinga Nabi Muhammad, yang kita bayangkan ada di hadapan kita. Tidak dinamakan perkumpulan bersolawat jikalau Rasulullah tidak hadir bersama kita. Tidak dinamakan perkumpulan salawat dan maulid jikalau Rasulullah tidak hadir bersama kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, di tengah-tengah kalian ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita renungkan, kita bayangkan Nabi Muhammad mendengar dan tersenyum dengan kita. Hati kita meminta, memohon kepada Nabi Muhammad, apapun itu, permasalahan kita, kesusahan kita, kesulitan kita, kesempitan kita dalam segala hal, minta kepada Nabi Muhammad yang kita bayangkan nanti sebentar lagi. Salatullah salamullah ala Taha. Yang keras. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah labbaika ya Rasulullah. Salatullah salam. Assalamualaikum. Billah. Salatullah salam. Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Sekali lagi. Salatullah salam. Sallallahu ala Muhammad ala Taha. Salatullah
سلام الله